paslon 1 dan paslon 3 digabung, nggak akan bisa nyusul juga. Artinya yang tidak tahu dan tidak jawab ini apabila kita negasikan, ini Prabowo Gibran udah di atas 50%. Sekarang kita disuruh milih Prabowo, emang kerbo? Gampang kali digoblok-goblokin dia, ya enggak lah. Oke. Rakyat itu pintar, Opung lagi on hati-hati fire. kalian. Pakai effort rate lah, tahapan rate lah. Oke. Itu fakta. Belum Jadi kita- gerak udah ditakutin kita. Dan langsung saja ini host kita malam hari ini ada Muhammad Ronaldo dan Gian Luigi. Saya sendiri, ya saya sendiri. Mbak Rifana nanti ya Mbak ya. Wah, selamat malam orang-orang yang nggak suka sama Gibran. Selamat datang di langit sudah bertabrakan kecap. Oi! Ngomong apa sih Do? Tepuk tangan untuk semua. Itu menggambarkan demokrasi kita, Bang. Demokrasi. Di sini ada yang nggak suka, pasti ada yang mendukung Anies, nggak suka Prabowo sama Ganjar. Biasanya seperti itu. Di sini ada yang suka Prabowo, nggak suka Anies dan Ganjar. Di sini ada yang nggak suka Pak Ganjar, nggak suka Pak Prabowo, tapi suka Anies karena pengen gabung di putaran kedua. Ada isunya seperti itu. Ada isunya seperti itu. Kita juga kali ini kita agak berbeda, Bang. Ya. Ada abang, bajunya sudah ada bordir-bordiran partai paling depan dari Gerindra. Oh, PDIP. Oh enggak semua yang gemoy Gerindra. Enggak semua yang gemoy Gerindra. Ya. Tapi kita tanya dulu, abang pilih Ganjar, Prabowo, Anies, siapa tahu tiba-tiba kan dia membelot kan ya. Ganjar ya. Oh, Ganjar. Oke, coba yang milih kita survei dulu sih. Oh, boleh, menarik nih, menarik. Menarik sebelum kita mulai jadi biar kita tahu arah pembicaraannya mengkasih makan ego siapa. Oke ya. Yang dukung Anies tepuk tangan. Agak ragu ya, tepuk tangannya agak ragu ya. Agak ragu. Jujur pribadi saya dukung Anies. Kalau wakilnya nggak Caimin ya. Anda ketawa berarti Anda setuju. Rumus komedi gitu. Kalau ketawa setuju berarti ya. Yang dukung Prabowo tepuk tangan. Ya. Gue mau fair gue. Wajah-wajahnya memang wajah-wajah butuh makan gratis. Itu yang mereka nantikan. Iya. Susu gratis. Laparnya udah dari sekarang. Tapi kenapa dulu zaman gue sekolah susu gratis dari Milo nggak dikaitin sama Pilpres ya? Dari mana? Milo. Oh iya Milo. Dulu di sekolah-sekolah ada kan? Terus kok kalian ambil ya? Ya dulu bukan Gibran soalnya yang bagiin. Iya. Lupa. Yang dukung Ganjar tepuk tangan. Oh pasti sendiri. Respect. Ada. Respect. Dulu saya PDIP banget mas. Waktu Pak Jokowi masih di PDIP ya. Sekarang. Masih atau enggak sih? Di KTP-nya masih, KTP ke kartu anggotanya masih. Masih. Kartu anggotanya masih. Oh 2. Soalnya kan PDI kan nggak enak ya mau nyabut. Mau dicabut masih presiden nih. Iya, Masih butuh kita nih kayaknya nih. Gimana jadi bingung. Tapi juga. respect untuk semua 3 capres. Tepuk tangan buat 3 capres kita. Tepuk tangan. Ini adalah wajah-wajah demokrasi Indonesia, Bang. Betul. Mereka hadir untuk terbuka hatinya mendiskusikan pilihannya setuju atau enggak. Betul. Tapi kalau bicara 1 putaran, 2 putaran gimana Aldo? Kalau 1 putaran, kalau kita lihat kayaknya 3 capres semuanya setuju 1 putaran ya. Abang kita lihat Ya. Dari Anies, Ganjar, Prabowo semuanya setuju 1 putaran kalau kita lihat. Semuanya ngomong 1 putaran. Ya. Walaupun harusnya 3-tiganya sadar kalau 1 putaran harusnya yang menang Prabowo. Karena elektabilitasnya terlalu tinggi. Kok lu percaya elektabilitas bukannya survei-survei di Indonesia bisa dibayar ya? Tapi Bang, kalian pernah ngeliat baliho-baliho yang boleh nggak itu dibersihin dulu ini direkam loh. Gua dibenci orang-orang survei lo ah. Potongan portretnya udah pas. Kalau misalnya ngelihat baliho-baliho yang kita lewatin, ada di Kemang banyak banget nih balihonya Prabowo nih. Apa hemat biaya? Lebih baik 1 putaran. Ya. Hemat biaya, hemat waktu. Ya. Di bawahnya tuh ada tulisan kecil. Dan saya pasti menang. Karena pasti menang dia kalau 1 putaran. Kata siapa Do? Elektabilitas tinggi banget Bang. Lah kok masih tadi perlu aku ulangin?
masih percaya elektabilitas? Enggak, di sini yang percaya elektabilitas tepuk tangan. Nggak ada. Oh ini surveyor memang. Kalau kami nggak percaya nggak percaya. Bingung juga mereka. Tapi maksudnya kalau gue sendiri, gue tuh, Pak kita baru mulai kenapa udah ada polisi nih? Enggak, cuman pesan. Ini baru mulai loh kenapa udah ada HT? Tolong dong, pesan. tolong. Ini kayak baru mulai. Enggak semua HT polisi bang. Bisa aja hari tanu. Bisa jadi. Bisa jadi. Tukang bakso nih, Haritanu. Anjir tapi kalau ada tukang bakso Tapi gini ya, lewat nih, jujur, nanti ini bakal gue tanyain juga ke narasumber satu putaran atau dua putaran. Karena tadi gue juga baru ngobrol sama Bang Henry Satria tadi. Di dalam masa-masa pemilu ini harus dijawab. Ada beberapa sosok yang tidak terlihat dalam pemilu. Contoh, yang tidak terlihat dalam pemilu. jarang banget kayak harusnya muncul. Ya. Pak Surya Paloh jarang banget kelihatan akhir-akhir ini. Ya. Nggak mungkin Pak Prabowo. Pak AHY di 02 juga Demokrat tuh kayak maju nggak ya dukung. Itu nggak terlalu kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Yang ketiga Puan. Oke. Emang dari awal juga nggak dipercaya sih sebenarnya kalau Puan ya. Jadi nggak muncul-muncul juga. Berani abangnya ketawa. Berani abangnya ketawa. Abang tidak tahu kamera sudah kita sorotkan langsung ke abang. Ya kartu anggota abang baru saja dicopot. Oke kalau gitu kita akan mulai langsung diskusi kita malam hari ini. Intinya Meet the Politician itu adalah sebuah konten dari komisi.co. Ya. Yang sebenarnya isi kontennya adalah kita mempertemukan kita berdua. Ya. Di konten yang sekarang. Kenapa? Dulu ada Samara sama Rian. Betul. Cuman Samara sekarang lagi sama Erick Thohir, Rian lagi caleg. Kayaknya nggak netral. Ya benar. Akhirnya gua sama Aldo mempertemukan gua sama politisi-politisi untuk mengungkap atau mencari tahu isi kepalanya dan kita bikin live untuk siapapun bisa langsung nanti bisa ngobrol, bisa melihat argumen-argumennya, Bisa debat, bisa nanya tanpa gimmick-gimmick TV. Ya benar. Betul ya, kadang maaf yang banyak lagi nggak ngomongin CNN Ada ya. orang TV Ya. di sini. Langsung aja kita mulai malam hari ini, kita undang dulu moderatornya, undang dulu narasumbernya. Oh iya, narasumbernya. Moderatornya terakhir, karena spesial. Kasih bang. Kasih spesial. Langsung aja kita undang siapa doa malam hari Yang ini? pertama kasih tepuk tangan paling meriah untuk Opung Pandanababan. Mana nih Opung? Maaf agak lama teman-teman agak. Opung masih ngobrol sama Bu Ya. Mega di belakang. Oke. Panggil aja. Jangan kelihatan gelisah. Ini orang durhaka kalian kalau kelihatan. Langsung aja panggil yang lain biar langsung semua. Oh iya sebentar. Nanti pas dia lewat, pas udah deket, baru kita sambut sekali lagi. Ntar pas dia deket, tepuk tangan paling meriah ya teman-teman. Memang agak lama sebentar lagi. Opung. Tepuk tangan paling meriah untuk Opung Pandanababan. Langsung aja berikutnya ada Bang Dede Uki. Lanjut. Siapa? Oh. Lanjut. Dan berikutnya juga ada Bang Hensat. Iya ada Bang Mardani. Ganti-ganti. Berikutnya ada Bang Mardani. Silakan Opung. Opung tengah. Opung Ini Opung tengah sini Opung. Boleh. Silakan Ya. Opung. Bebas Bang. Silakan Abang. Bebas. Mau di sebelah PDIP atau di sebelah PKS nih? Bebas nih. Bebas. Halo Bang. Yes. Halo Bang. Oh sini. Nggak ini harus ngobrol kalau sama orang ini nih. Nggak. Ya. Ntar dulu ini ada kok. Motif Anda hari ini pakai warna pink apa? Hah? Motif. Supaya kelihatan ya. Untuk Bang, aku juga punya lagi baju kayak gini persis. Emang Ya. orang gendut tuh pilihan bajunya nggak banyak. Emang itu aja pilihan baju kita. Jadi pertama kali saya beli baju ini ya karena ukurannya cukup. Itu satu. Jadi bukan karena warna. Bukan karena warna. Ini saya mau mengkritisi acara ini boleh ya? Boleh Bang, silakan Bang. Langsung. Ini kan tadi saya habis Ngobrol bicara sama Opung Panda. Yes. Enggak Dok, boleh nggak perut lu nggak di sini Dok? Ini gue mentok. Acara ini Opung, menurut saya tidak menghormati Opung. Kenapa tuh Bang? Bro,
Judulnya 1 putaran atau 2 putaran. Iya. Harusnya 3 putaran dong. Ada cuma 1, 2. Harus ada 3-nya. Berpihak kan itu emang. Orang-orang yang bikin pecah Indonesia kayak gini nih. Iya. Harus adil. Tapi kan ini sebelum kita mulai, dari lembaga survei, Ya, elektabilitas hari ini seperti apa? bagus. Enggak, jawabannya bukan bagus. Bukan. Ada 01, 02, 03 apa ya? Yang mana yang bagus tuh yang mana? Sekarang posisi Apa? 213. 213. Ya, aman tuh. Oh, lu main aman. Enggak, kalau 212 kan repot. Terusan masuk balik kaget. Tolong di framing. Tolong dibagi. Lucu. Guys, kalian sekarang tahu kenapa kita nggak percaya sama survei kan? Maaf ya. Ini memang orang ini selalu berpihak. Coba Rifat. Oke. Dia berjajar coba. Coba berjejer. Iya, nanti dulu nggak Berjejer, apa-apa. Ini berjejer. penting ini. Enggak, kenapa kita Ini mau- saya buktikan. Ini kenapa kita Kalau ikutin dia ya? ternyata dia itu framing selalu. Oke, gimana? Coba di samping. Coba di sini. Samping Aldo. Ini jadi kayak pelatihan sales gitu sih. Ya. Saya buktikan ya. Lo berjejer. Iya, berjejer. Coba berhitung. 1. Kan? Apa kau bilang? Framing dia. Lah, Dari awal tuh dia udah framing. kan nomor urut gua 1. Ya, tapi kan lo bisa aja sebut 6, 7 kan boleh. Ya udah Itu coba cuma gua ngomong. Oke. berhitung. Oke, gua ikutin kata lu coba. Oke. Berhitung mulai. 6. Dia nggak ngerti hitungan, men. Lah, tadi kan Enggak, Anda yang nggak ngerti acara. Yang nggak ngerti acara itu Anda. Tepuk tangan buat Henry Satria. Udah. Silakan. Oke, langsung aja kita mulai acara hari ini. Yang akan bertugas adalah Aldo. Saya membebas tugas hari ini. Langsung aja kita panggilin moderator kita, Mbak Rifana. Tenang Mbak, gue duduk sini. Selamat malam anak-anak muda yang masih galau dengan pilihannya. Disuruh orang tua milih apa, belum ada yang tahu kan? Milih siapa, milih nomor berapa? Orang tuanya pasti udah pada mengaruhin ya, kira-kira milih nomor berapa. Di rumah pada diomongin gak sama orang tuanya? Oh nggak ada. Rata-rata Mereka semua orang udah independen. banyak Mereka yang semua dipaksa sih independen sama orang kayaknya. tua. Udah Kenapa? mulai banyak yang kita Udah dipaksa. banyak yang berani Ya, menentang orang tuanya ya? Benar, Oke. ngebantah Gen Z apalagi itu selalu Ya. ngebantah orang tua. Oke, saat malam. Gue nggak mau menghina Gen Z. Karena gue masih masuk milenial. Oh, ini kita datang perwakilan Gen Z nih? Oh iya, iya. Bukan ya? Oh, bukan. Ini bukan Gen Z, sorry. Sorry guys, ini Ini bukan acara Gen Z. apa sih? Bukan Gen Z, ini Gempi. Saat malam teman-teman semuanya, anak-anak Jaksel, terima kasih sudah hadir di sini. Saya Rifana Pratiwi yang akan memandu acara pada malam hari ini. Kita hari ini santai-santai aja meskipun topiknya agak serius. Terima kasih sudah hadir dan saya mau menyapa dulu one of my good friend yang sudah hadir. Bapak anggota Dewan juga, terima kasih Mas Wibi Andrino. Dia khusus datang ke sini katanya mau nonton. Datang beli tiket. Padahal ini bukan dapil dia loh. Keren. Di sini nggak bisa kampanye ya Mas Wibi ya. Tapi datang ke sini beli tiket bang? Beli tiket nggak? Enggak. Oh makan. Oh, ordal bareng Oh, aku. iya. Ya. Oke, Duit pajak kita tuh di situ. kita kenalin satu-satu dulu Aldo narasumbernya meskipun tadi udah dipanggil. Ini ada the one and only Mas Henry Satrio. Henry Satelit kalau kita panggil. Founder kedai kopi. Terus ada Opung kesayangan kita semua. Opung kesayangan kita semua. Opung Pandana Baban. Politisi senior PDI Perjuangan. Coba salamnya gimana? Salam apa? Salam 3 jari. Oke. Sekarang aku tahu kenapa abang PDIP datang ke sini. Kenapa? Buat ngejagain biar Opung nggak keceplosan. Oh iya. Terus ada juga Mas Dede Prayudi, jubir TKN Prabowo Gibran dari Partai Salah Input. Bukan. Udah dibenerin ya? Iya, jadi dari berapa? Dari hanya banking yang 180.000 jadi 24 miliar. Bayangin, partai 2 kali nggak lolos parlemen, tapi dana kampanyenya nomor 2 terbesar setelah PDI Perjuangan yang udah the ruling party 10 tahun. Kira-kira duitnya dari mana, Dok? Kalau bukan dari oligarki. Aku nggak siap seserem itu sih. Sekarang gini deh, sekarang gue mau nanya sama Mas Uki. Kalau ketua umumnya bukan anaknya presiden, emang bisa punya dana kampanye 24 miliar, hampir menyamai dana kampanye PDI Perjuangan? 2019 lebih. Oh berapa?
Oh. Lebih daripada itu? Oke. Aku sih curiga Mbak Nana punya masalah personal sih sama Mbak. Nggak ada, Mas Uki nih. Oke, baru laporan awal aja 24 miliar lo bayangin Dok, banyak banget. Awalnya salah input. Awalnya salah input. Sebelumnya 180.000. Iya, jadi tadinya laporan awal dana kampanye 180.000 PSI, padahal balihonya, buset, lebih banyak daripada anggota partainya. Terus ada juga Pak Haji, Pak Mardhani Alisera, saat malam. Malam nak. Jubir Timnas Amin. Aku nggak berani nih kalau ngecengin Pak Mardhani, takut dosa soalnya. Astagfirullahaladzim. Pak Mardhani baru pertama kali nggak? Ini tempat anak muda kok. Keren. Tenang. Semuanya di sini halal. Seperti yang mau dibuat oleh cawapresnya Pak Mardhani, Timnas Amin kan nggak ada lagi wisata haram. Betul. Semuanya wisata halal. Aman. Dan katanya juga Padahal di bawah. katanya yang haram-haram itu menyenangkan. Katanya anak Gen Z seperti itu. Tapi dan ini Katanya katanya anak juga Gen Z. ini Langit Seduh di bawah ada musola itu barusan dibangun karena tahu Bang Mardhani mau kesini. Oke. Sebelumnya tadi nggak ada tadi sebelumnya. Pantesan pas sholat keren banget ini. Baru jadi Bang, baru jadi sore tadi. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah Pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Oke, kenapa kita mengambil tema ini? Karena sekarang rata-rata semuanya, bukan semuanya sih, salah satu paslon ada yang gencar banget menggelorakan GSP, bukan Guru Soekarno Putra ya. Ya. Tapi gerakan satu putaran. Gerakan satu putaran. Udah tahu kan siapa Ya, yang ya. siapa yang mengumandangkan GSP ini gerakan satu putaran? Saya langsung tanya aja. Gue mau langsung tanya ke Mas Uki. Mas Uki dari TKN Prabowo Gibran nih hampir semuanya ya. Kompak bilang dari cawapresnya Mas Gibran, dari Pak Rosan, dari semuanya lah relawannya juga bilang. Satu putaran. Bahkan Menkominfo Pak Budi Ari sampai ngirimin gua khusus flyer mendukung satu putaran. Ya, kalau satu putaran mungkin bukan dari kami, tapi kalau gerakan sekali putaran itu dari kami. Jadi Gitu. gerakan sekali putaran sama Yes. satu putaran bedanya apa Mas? Menghindari angka satu aja. Oke, jadi Cuma namanya itu, gerak. cuma itu ternyata. Aku pikir ada makna lain. Belum Jadi gerak udah ditakutin kita. Oke, Ya, jadi ya. kenapa menggelorakan gerakan sekali putaran? Kok pede banget orang di survei-survei yang kredibel aja masih dua putaran kok belum ada Ya, yang kita ngomongin dari surveinya dulu ya, belum Iya. tujuannya ya. Kita membicarakan rasionalitasnya dulu. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita ngelihat survei-survei yang kredibel ya, yang memang elektabilitas Prabowo Gibran itu di antara angka 44 sampai 46, sebagian ada yang 48 lah. Tapi begini, kalau misalnya sementara ini kita negasikan dulu yang tidak tahu dan tidak jawab ya, paslon 1 dan paslon 3 digabung nggak akan bisa nyusul juga. Artinya yang tidak tahu dan tidak jawab ini apabila kita negasikan, ini Prabowo Gibran udah di atas 50%. Oke, misalnya kita nggak bisa menegasikan kan, artinya tetap harus dihitung. Saya ini seorang demografer, logika saya logika statistik ya. Yang tidak tahu tidak jawab ini, kalau nanti pas hari H dia menjawab, distribusinya nggak akan beda jauh dengan pola yang ada sekarang gitu. Kecuali kalau ada kejadian-kejadian yang super besar, super masif, baru kemudian ada BAM, berarti ada momentum. Oke. Tapi kalau nggak ada ya akan sekali putaran. Mohon maaf, hampir kesebut satu tadi Pak Mardhani ya. Akan sekali putaran kok. Yes. Kurang lebih itunya ya. Nah, kalau tujuannya kenapa saya bilang ini perlu ya? Yang pertama itu pemilu putaran kedua itu akan menghabiskan biaya negara sebesar 17 triliun. Itu baru untuk kepentingan penyelenggaraan Oke. dari KPU ya. Tapi cost dan lain-lainnya itu diprediksi itu akan menghabiskan dana sekitar 27 triliun rupiah. Nah, itu yang pertama adalah poinnya adalah penghematan. Yang kedua, kalau kita misalnya sama-sama tahu ya, ketika paslon itu tersisa cuma 2, itu polarisasinya akan menajam. Ini based on our history ya, histori politik kita, histori pemilu kita. Ya. Ketika tersisa tinggal 2, polarisasinya akan tajam dan residu ya, perpecahan walaupun saya nggak bilang perpecahan fisik ya, tapi residunya ini akibat polarisasi ini akan terasa semakin lama. Dan yang ketiga adalah kepastian dunia investasi. Ini sekarang banyak banget investor-investor itu yang lagi hold dulu, wait and see gitu. Nah, kalau misalnya sekarang wait and see-nya itu sampai dengan 14 Februari, apabila terjadi diperlukan nanti 2 putaran, maka wait and see-nya akan semakin lama, nanti sampai bulan Juni kalau nggak salah ya, putaran kedua itu Juni. Nah, kurang lebih sih seperti itu Mbak Nana. Ya,
Tadi Mas Uki bilang bahwa ini kalau misalnya 2 putaran mahal gitu ya. Ya. Tapi kan kita tahu Mas bahwa demokrasi itu memang mahal. Di mana-mana di seluruh negara demokrasi itu memang mahal. Jadi nggak bisa ketika misalnya Anda bilang bahwa oh karena mahal ya udah kita bikin sekali putaran aja, itu kan nggak tergantung dari paslon 2. Tapi kan Tergantung demokrasi juga mengizinkan publik untuk bernalar, ya sudah, kenapa kita nggak 1 putaran aja? Tapi kan angkanya kecuali di survei paslon 2 itu udah mencapai 50% atau mendekati. 46 itu kan masih masuk Masih belum margin of sampai, error. ya. Bisa 2,5 ke atas, bisa 2,5 ke bawah. Ya, Belum betul, nembus juga betul, ke angka 50% ke betul, 1. Betul. Oke. Nah, Opung silakan, ngomong Bung. kita nggak berani lah. Apa yang dia sampaikan itu lama-lama kita tersesat gitu loh. Kenapa tersesatnya, Bung? Iya, dia kotak-katik kemudian ambil kesimpulan ini dan itu. Faktanya 40% selama ini 2 periode Prabowo, 80% Jokowi dicintai orang. Gabung aja udah selesai. Jadi maksudnya Opung? Jadi dengar dulu. Oke. Kenapa tidak berani mengakui sekarang sudah merosot kecintaan popularitas daripada Jokowi dan punya dampak kepada pasangan nomor 2. Itu realitanya. Mana yang 80% Jokowi itu ditambahkan dengan 40%, udah selesai. Ada apa lagi diskusi 1 putaran, 2 putaran? Game udah. Oke, Tapi kok enggak? Oke. Jadi Ternyata yang mencintai Jokowi yang di 80% udah merosot turun. Ya. Gitu loh. Tidak lagi segegap gempita itu. Dan itu dibicarakan dong secara jujur, terbuka gitu loh. Jangan disesat-sesati dengan cerita yang lain-lain gitu loh. Nah, kami sendiri yakin melihat fenomena-fenomena ini, kami yakin 1 putaran. PDI Perjuangan sampai detik ini dan ke depan sikapnya dalam peran 1 putaran. Oke, jadi yang menggelorakan 1 putaran bukan hanya Benar. paslon 2 ya, tapi Ya. ternyata paslon 3 juga Bu Megawati Soekarno Putri dalam HUT-nya PDI Perjuangan Menggelorakan 1 putaran. menggelorakan menang 1 putaran. Jadi paslon 3 dan paslon 2 sama-sama percaya diri menang Akan 1 1 putaran. Ya, Bukan ya, ya. menggelorakan, kayak kampanye sabun itu menggelorakan. Kampanye apa? Bukan. Kampanye sabun. Mengambil peran dalam arti kata datang dengan sikap 1 putaran. Oke. Oh, oke. Dat- Itu oke. sikapnya 1 Mas, putaran. Mas Uki, berarti. tadi Ya, kalau ya, menurut ya, ya. Opung harusnya dengan tingginya approval ratingnya Pak Jokowi yang katanya di survei-survei sampai ke 76 sampai ke 80%, mestinya angkanya Pak Prabowo sama Mas Gibran itu bisa mencapai lebih dari 50% atau mencapai 60% dengan tinggi approval ratingnya Pak Jokowi. Ya. Dalam logika harusnya semua pemilihnya Pak Jokowi itu mendukung paslon Anda, itu gimana? Ternyata kok enggak gitu loh. Ya. Itu menurut Jadi harus Opung. diakui. Ya. Ya. Jadi tidak seindah cerita itu tadi. Oke, gimana Mas Uki? Iya, Gua mau minum dulu bahwa, aus. bahwa sekarang Prabowo 50%, 50, kok dikit kali tuh. Paling rendah 80 itu udah. Ya, kita berbicara soal convention rate-nya ya. Conversion rate dari elektabilitas yang sekarang Coba convention sudah rate itu apa? diraih. Anak-anak Gen Z nggak tahu. Udahlah jangan pakai istilah-istilah aneh-aneh lah, convention rate lah. Pakai bahasa yang umum nih. Mas Uki langsung diprotes sama aku. Rakyat itu udah pintar. Rakyat itu udah tahu selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu loh. Keluar juga tengah-tengah. Dengar dulu. Dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo. Sudah kita kalahkan 2 kali. Sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emangnya kerbo? Gampang kali digoblok-goblokin dia? Ya enggak lah. Oke. Rakyat itu pintar. Opung lagi on Hati-hati fire. kalian. Pakai effort rate lah, tahapan rate lah. Oke. Itu fakta. Yang saya ngomong, dengar dulu. Yang saya bicarakan ini fakta. Kenyataan. Ya kan? Dia mengatakan selama ini, lihat itu perdebatan presiden 2014-2019. Sama dengan Anies Baswedan sama Ganjar nanya Prabowo. Itu juga Jokowi nanya. Ada masa lalu HAM. Kemudian ada ini Masalah tanah. ya, itu juga. Terus sekarang datang dia dengan innocent.
seakan-akan menasihati, janganlah begitu. Jadi menurut Opung Pak Jokowi kemarin memang tampil terbuka pasang Jokowi badan untuk membela Pak Prabowo. menolong Ganjar menang Gimana caranya menolong Ganjar menang? dengan bikin kebodohan-kebodohan. Oke. Iya, Dengan iya, bikin iya. langkah-langkah yang dibenci rakyat. Iya, iya. Itu dialektikanya. Kita berterima kasih dengan Jokowi. Oke, jadi dengan Pak Karena Jokowi dia melakukan mendukung itu, Prabowo setengah hati. jadi dengan Pak Jokowi Gitu melakukan loh. itu justru membuat Kalau dia tidak setengah hati, dia akan bilang statement pernyataan saya mendukung Ganjar selama ini hapus. Tim X. Yang saya bilang rambut putih tidak benar. kan Pak Jokowi orang Jawa, dia nggak mungkin ngomong secara terbuka kayak gitu dong, Pung. Orang Jawa, orang dia juga pidato di Gelora Bung Karno. Dia pidato di Gelora Bung Karno. Ganjar Pranowo menang. Waktu itu kan masih mesra sama PDI Dulu, Perjuangan. Apapun namanya. Yang ngomongin itu ya nggak jadi ya. Itu aku tip X ya. Sekarang Prabowo bukan Ganjar. Berani ini nggak dia ngomong gitu? Pung, itu memang harus dihapus boleh nggak kalau nggak ada tip X, Pung? Emangnya pensil. Ajarin lah dia. Oh, soalnya pulpen jadi nggak bisa di ini ya benar. Jadi menurut Opung, Inputnya gimana? Pak Jokowi ini setengah hati mendukung Pak Prabowo karena nggak berani mengungkapkan saya 100% dukung Pak Prabowo. Ya kan presiden, nggak mungkin kan presiden kan harus netral. Kok presiden sebentar tak presiden? Ada ya ini. Sebentar presiden, sebentar nggak presiden. Dia yang memposisikan dirinya. Dia yang memposisikan dirinya keluar dari PDI Perjuangan. Baik, Dia jadi yang memposisikan dirinya tidak mendukung Ganjar. tapi sekarang statusnya Pak Jokowi itu masih kader PDI Perjuangan nggak sih?